Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan sesi tanya jawab tentang bab 10. Baiklah, yang pertama akan dimulai dari rekan saya LD. Apa peran manajer untuk mendukung kebutuhan perkembangan karir bawahannya? Yaitu dengan cara mentoring dan coaching. Sebutkan keputusan-keputusan untuk mengambil keputusan promosi. 1. Apakah senioritas dan kompetensi merupakan aturannya? Yang kedua, bagaimana kita harus mengukur kompetensi? Yang ketiga, proses formal dan informal. Dan yang keempat, vertikal, horizontal, dan lainnya. Sebutkan langkah-langkah spesifik dari pertimbangan praktis. 1. Menghapuskan rintangan institusional. Yang kedua, memperbaiki jaringan dan mentoring. Yang ketiga, memecahkan langit-langit kaca. Berikan contoh pembangkangan. Itu penantangan secara paksa terhadap kebijakan. Apa yang maksud dengan wawancara keluar? Wawancara dengan karyawan yang akan meninggalkan perusahaan. Apa yang dimaksud dengan karir? Karir yaitu posisi pekerjaan yang dimiliki selama bertahun-tahun. Apa itu mentoring? Mentoring itu berupa memberi nasihat, memberi penyuluhan, dan memberi bimbingan. Promosi adalah kemajuan ke posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Apa yang dimaksud dengan wawancara terminasi? Wawancara terminasi adalah wawancara yang mana karyawan diinformasikan mengenai fakta bahwa ia telah diberhentikan. Apa itu perampingan dalam menyesuaikan diri? Yaitu proses pengurangan, biasanya secara drastis. Jumlah orang di dalam satu perusahaan akan semakin menipis. Selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan saya LD. Transfer adalah perpindahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, biasanya tanpa adanya perubahan gaji atau peringkat. Peran manajer ada 2, sebutkan. Yang pertama ada peran mentoring dan yang kedua ada peran coaching. Apa itu mentoring? Yaitu meminta orang senior yang berpengalaman untuk menasihati, memberikan penyuluhan dan membimbingnya pengembangan karir jangka panjang karyawan. Terus apa itu coaching? Berfokus pada tugas harian yang dapat Anda pelajari kembali dengan mudahnya. Jadi kekurangan coaching biasanya tidak banyak. Selanjutnya, tindakan yang membutuhkan keterlibatan ada beberapa. Dan apa saja? Yang pertama yaitu memahami bagaimana departemen mereka berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Yang kedua, melihat bagaimana usaha mereka sendiri berkontribusi untuk mencari sasaran perusahaan. Yang ketiga, mengeksekusi pemberhentian dengan cara yang adil dan merata. Dan yang keempat, keamanan. Pemberi kerja merumuskan pekerjaan untuk suatu waktu-waktu karena kurangnya pekerjaan biasanya bukan merupakan pemberhentian permanen, adalah pengertian dari itu ya, pemberhentian sementara. Yang keempat, pedoman wawancara terminasi ada 6. Sebutkan. Yang pertama, rencana wawancara tersebut dengan berhati-hati. Yang kedua, langsung ke titik permasalahan. Dan ketiga, deskripsikan situasinya. Yang keempat, dengarkan. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan rasa pencapaian dari bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, perampingan adalah? Perampingan yaitu mengurangi biasanya secara drastis jumlah orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan. Perampingan butuh pembimbing hati-hati mengenai bekerja. Coba sebutkan 1. Yang pertama, memastikan bahwa orang yang tepat dikeluarkan. Yang kedua, pemudahan semua hukum yang berlaku. Kelima, tinjaulah paket pesangon. Yang keenam, identifikasi langkah berikutnya. Sebutkan 4 dasar untuk pemberhentian. Yang pertama, kinerja tidak memuaskan. Kedua, kelakuan buruk. Yang ketiga, kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan. Dan yang terakhir, persyaratan yang berubah dari pekerjaan. Ya, sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.